Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami mengunjungi salah satu TK yang berada di Samarinda, yaitu TK Unggul Barata. Lewat video ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat bagaimana sih suasana sekolah ini. Yuk ikuti keseruan kami. Teman-teman, tahu nggak sejarah dari sekolah ini gimana? Jadi, awal mula sekolah ini dahulunya ini hanya kandang ayam dan kandang sapi loh. Dan sekolah ini di bawah naungan Dinas Peternakan loh teman-teman. Terus, kok sekarang bisa jadi sekolah? Sini aku jelasin. Jadi, awal mulanya tempat ini yang dulu hanyalah kandang ayam bisa menjadi sebuah sekolah berawal dari kebutuhan keluarga yang bekerja di Dinas Peternakan. Pada masa itu, fasilitas pendidikan masih sangat terbatas, sehingga mereka membutuhkan ruang belajar untuk anak-anak. Karena itulah akhirnya dibangunlah sekolah ini yang kemudian berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Taman Kanak-kanak Unggul Barata didirikan pada tahun 1970 hingga 1971 dan diresmikan oleh Ibu Gubernur Haji Abdul Wahab Syarani. Pada masa awal berdirinya, TK Unggul Barata berada di bawah binaan Subunit Yayasan Kendapatan, Subunit Peternakan, serta diasuh oleh Ibu Hadi Sunarto. Pada awal pembukaannya, fasilitas sekolah masih sangat sederhana. Gedung yang digunakan adalah bekas kandang ayam dan ternak lainnya, karena belum tersedia bangunan yang layak untuk kegiatan belajar. Meskipun demikian, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Pada tahun pertama, jumlah peserta didik mencapai sekitar 110 anak yang terdiri dari anak-anak warga peternakan dan masyarakat sekitar. Saat itu, lingkungan sekitar masih sangat terbatas. Jalan kehewanan belum diperkeras sehingga sulit diakses. Sungai Karang Mumos belum memiliki jembatan, dan satu-satunya akses penyeberangan adalah titian kayu tunggal atau perahu kecil. Pada masa tersebut, TK Unggul Barata hanya memiliki satu kelas dengan jumlah guru yang sangat terbatas. Namun, dari tahun ke tahun, sekolah terus mengalami perkembangan. Jumlah murid bertambah, fasilitas semakin baik, dan kegiatan pembelajaran semakin berkembang. Hingga akhirnya pada tahun 1984 hingga 1985, TK Unggul Barata dipercaya sebagai tempat latihan praktik mengajar bagi calon guru Taman Kanak-kanak dalam program PPL, khususnya bagi siswa SPG Negeri Unggul Barata. Kepercayaan ini menjadi bukti bahwa TK Unggul Barata telah berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan siap menjadi bagian dari peningkatan mutu pendidikan anak usia dini. Kini, perjalanan panjang tersebut menjadi fondasi kuat bagi TK Unggul Barata untuk terus tumbuh, berkarya, dan memberikan pendidikan terbaik bagi generasi penerus bangsa. Saya Andi Jamila, kebetulan alhamdulillah dipercayakan sebagai kepala sekolah di TK Unggul Barata. Awal mula terbentuknya sekolah ini tuh gimana sih Bu? Sampai sekarang kira-kira bisa diceritakan nggak Bu? Insya Allah, sepengetahuan saya ya, karena ini berdirinya dari tahun 70, lumayan lama, dan saya belum lahir. Saya di sini masuk sini ini tahun 2019 pas COVID itu zaman COVID. Ya, alhamdulillah dari yang saya baca itu dari profil dan sejarahnya di sini ini, karena dulunya adalah kandang ayam sama kandang sapi ya, karena Dinas Peternakan, kami di bawah Yayasan Dinas Peternakan, Dinas Peternakan Provinsi. Jadi karena keluarganya dari Dinas Peternakan yang bekerja di situ, banyak yang mau sekolah gitu kan, jadi didirikannya ini TK gitu. Alhamdulillah sudah berkembang sih dari alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri gitu. Untuk sekarang kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini? Soalnya kami sudah kurikulum merdeka, cuman untuk pembelajaran mendalamnya sendiri kan baru nih, jadi guru-guru masih belajar gitu. Saya juga baru paham kalau
pembelajaran mendalam itu ternyata bukan kurikulum, itu bagian dari kurikulum gitu. Ini masih mempelajari ya Bu. Sistem pembelajaran yang digunakan sekolah ini tuh apa aja ya Bu? Kalau di sini dulunya sempat sentra, cuman karena kayaknya nggak kondusif kelas-kelasnya, jadi kami pakai kelompok, sistem kelompok. Seberapa sering prinsip-prinsip teori behavioristik atau stimulus respon yang diterapkan dalam kebijakan sekolah ini khususnya terkait dengan pembentukan disiplin dan perilaku dari anak-anak itu sendiri? Kalau dibilang sering ya setiap hari sih insya Allah kita tanamkan untuk perilaku ya, karena zaman sekarang gitu anak-anak ini karena pengaruh gadget ya lumayan sih. Tahun ini kami mendapatkan murid yang super aktif dan memang perlu menanamkan disiplin seperti cuci tangan, saling sama guru seperti itu kan, itu insya Allah setiap hari kita laksanakan. Dalam hal mengelola perilaku siswa, contoh program atau kebijakan spesifik apa yang menggunakan penguatan positif ngasih reward ke anak-anak alih-alih hukuman, alih-alih memberikan hukuman? Kalau untuk hukuman sendiri sih kami hampir bisa dibilang nggak pernah ya, cuman programnya tuh seperti kayak diskusi aja sih. Kalau ke anak-anaknya, kalau misalkan ada melakukan kesalahan gitu kan, kami beritahukan personal aja gitu sama anak-anak. Teori behavioristik sendiri menekankan pada perilaku yang dapat diamati. Bagaimana sekolah sendiri dapat mengukur keberhasilan atau perubahan perilaku siswa secara terukur? Kalau untuk mengukur itu kami biasanya ada di catatan anekdot anak-anak. Cuman itu jarang sih sebenarnya penilaian itu. Cuman karena secara alami aja kan, kayak menegur anak kalau dia melakukan kesalahan. Jadi kalau ada yang sesuatu yang unik baru kami masukkan di di penilaian catatan anekdot. Ada juga yang checklist seperti itu untuk mengukurnya. Jadi berhasil atau tidaknya penanaman behavioristik. Saya dengan Mamang Haryati, wali kelas dari kelas B3, kelompok B usia 5-6 tahun. Seberapa sering prinsip-prinsip teori behavioristik diterapkan dalam kebijakan sekolah, khususnya terkait dengan pembentukan disiplin dan perilaku siswa? Kebijakan itu ya behavioristik ya, stimulus. Kalau stimulusnya kita tuh dari awal anak masuk ke lingkungan sekolah udah kita terapin. Jadi kayak dari senyum, sapa, salam, kita menyambut kedatangan murid. Terus di kelas itu dari sebelum masuk kelas kita kan membiasakan baris berbaris, membuka sepatu dan meletakkan sepatu pada tempatnya. Anak-anak melakukan sendiri. Jadi dari awal masuk sekolah sampai pulang. Kalau di pembelajaran kita dari pembukaan kebiasaan baiknya kita berdoa sebelum melakukan kegiatan. Setelah itu kita melakukan kesepakatan kelas supaya nantinya ketika pembelajaran berlangsung kelas itu lebih kondusif karena kita menerapkan kesepakatan di awal pembelajaran. Begitu pula ketika masuk kegiatan inti itu kita sesuai kesepakatan anak-anak boleh memilih kegiatan main, tapi konsekuensinya ya harus menyelesaikan kegiatan main yang sudah dia pilih. Jadi ketika misalnya anak-anak belum selesai, kita dorong, kita kasih motivasi, ayo diselesaikan, kita udah janji sama ibu, kita kan udah buat kesepakatan. Akhirnya anak-anak itu seperti kayak udah kebiasa, jadi udah punya tanggung jawab mereka sendiri. Terus di kegiatan, setelah kegiatan kan anak-anak menyelesaikan membersihkan alat main seperti misalnya punya pensil, buku, jadi mereka mengatakan sendiri ke dalam keranjangnya mereka. Kalau penutupan doa lagi, terus janji pulang sekolah, kita memberi masukan kepada anak untuk melakukan kegiatan positif di rumah dengan orang tua, tidak hanya di rumah di sekolah tapi
dalam hal mengelola perilaku siswa, contoh program atau kebijakan spesifik apa yang menggunakan penguatan positif atau reward alih-alih hukuman? Kalau kita kebijakan spesifik itu, kalau kita tuh nggak ada tuh kita hukum, enggak sih, cuman kita itu kayak pembiasaan. Jadi behavioristiknya tuh lewat pembiasaan. Jadi misalnya ada anak-anak yang nggak meletakkan sepatu pada tempatnya, misalnya kita tegur, adek gimana taruhnya gitu. Jadi kayak sounding berulang gitu aja sih. Kebijakannya itu aja sih, nggak ada yang khusus atau gimana tuh, nggak ada, cuma kebiasaan baik aja. Teori behavioristik menekankan pada perilaku yang dapat diamati. Bagaimana sekolah mengukur keberhasilan atau perubahan perilaku siswa secara terukur? Itu sih mengukurnya dari perubahan perilaku anak ya, yang tadinya dia tidak bisa, akhirnya dia bisa. Dia memiliki kesadaran kalau yang dilakukan dia itu salah nih, oh ini nggak sesuai tempatnya. Jadi dia sudah dikasih pemahaman karena pembiasaan lain tadi, ketika dia tidak melakukan seperti kebiasaan baik sebelumnya, temannya juga udah denger tuh biasanya. Jadi kayak mereka udah punya kesadaran masing-masing sih, gitu sih. Kalau menurut gue seperti itu, anak-anak sudah melakukan pembiasaan yang kita soundingkan itu udah dilakukan sesuai dengan yang kita mau.